Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Dengan saya Pak Haryadi, peserta Diklat CKS tahun 2021. Pada siang hari ini saya akan menampilkan gelar produk karya hasil OJT 2 untuk menampilkan beberapa karya yang kita hasilkan selama proses pembelajaran di OJT 2. Syukur pada Tuhan, hari ini kita bisa menampilkan beberapa produk dari OJT 2. Dalam hal ini saya akan dibantu dengan staf kesiswaan Pak Oki. Selamat siang Pak Oki. Selamat siang Pak Jo. Nanti saya akan dibantu dengan staf kesiswaan menjelaskan prosesnya di OJT 2, kemudian media aplikasinya, maupun produk-produk yang berhubungan dengan media TIK yang dihasilkan oleh kesiswaan beserta dengan siswa. Demikian saya juga dibantu oleh Ketua Ilmiah Remaja Enrico. Selamat siang Enrico. Selamat siang Pak. Demikian dengan kelompok ilmiah remaja, itu dengan adanya pelatihan media interaktif berbasis audiovisual ini sangat mendukung untuk penelitian ilmiah baik dalam bentuk artikel, karya tulis maupun dalam bentuk media-media yang lainnya. Nanti secara lanjut antara Pak Oki sama Enrico akan menjelaskan secara detail apa yang sudah didapatkan dari hasil pelatihan pemanfaatan media interaktif berbasis audiovisual. Terima kasih buat semuanya. Saya akan menjelaskan rencana proyek kepemimpinan yang ada di dua sekolah, di sekolah asal di SMA Katolik Santo Thomas Aquino. Dalam hal ini mengkaji dua, yaitu untuk minat siswa yang rendah, kemudian dengan kajian manajerial sekolah. Kemudian di sekolah magang 2 di SMA Negeri 1 Ngunut Tulungagung, nanti kita juga mengkaji dua hal, kajian manajerial sekolah, kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah yang lemah. Dalam hal ini di bidang manajerial, di bidang media TIK yang AKPK-nya sangat lemah. Dan untuk meningkatkan itu semuanya, kita komunikasi baik dengan sekolah asal maupun dengan sekolah magang. Berikut beberapa produk dari hasil OJT 2 dalam tahapan rencana proyek kepemimpinan maupun peningkatan kompetensi maupun dalam analisis manajerial sekolah asal maupun sekolah magang 2. Dalam hal ini beberapa produk yang sudah kita hasilkan, salah satunya ini RPP. Jadi kemarin judulnya peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan RPP dan media interaktif berbasis audiovisual. Untuk RPP, Bapak Ibu Guru sudah membuat RPP sesuai dengan prosesnya, lengkap dengan proses penilaiannya. Berikut RPP yang dihasilkan Bapak Ibu Guru sebagai contoh beberapa saat. Kemudian di situ juga ada beberapa pelatihan. Salah satunya ini materinya, di sini ada Bandicam, ada video script, maupun beberapa kajian manajemen yang lainnya. Nah, ini dari sini untuk Bapak Ibu Guru maupun siswa nanti dilatih untuk menggunakan operasional baik video maupun dalam proses pembuatan audiovisual yang lainnya. Kemudian untuk laporan RTL sudah jadi, belum kita bendel karena nanti menunggu penyesuaian-penyesuaian berikutnya. Nanti begitu kita siap cetak jadi, kita akan cetak jadi sesuai dengan aslinya. Kemudian untuk laporan-laporan yang lainnya baik untuk absensi maupun laporan-laporan lainnya ada di program CKS yang ada di map merah ini. Kemudian untuk produk berikutnya, untuk meningkatkan studi well-being siswa maupun dampak keberhasilan siswa, kita membuat buku pribadi. Jadi dengan buku pribadi ini kita akan menilai semua prestasi siswa, ketercapaian siswa, kepuasan siswa maupun minat siswa belajar yang rendah. Kita rekam semuanya di buku pribadi ini. Dari hasil pelatihan kemarin dalam pembuatan RPP dan media interaktif berbasis audiovisual, dengan adanya buku pribadi ini kita bisa mengukur kepuasan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, baik secara akademik maupun non-akademik. Di samping itu, siswa juga kita ajari dalam membuat produk-produk brosur sekolah maupun buku-buku sekolah, sehingga menyebabkan siswa lebih interaktif dan tertarik untuk berkarya lebih lanjut. Berikut adalah hasil-hasil dari OJT 2 selama proses siklus 1 maupun siklus 2, baik tahap persiapan maupun pelaksanaan maupun monitoring evaluasi maupun rencana tindak lanjut dan refleksi. Di sini beberapa karya sudah dihasilkan oleh siswa maupun Bapak Ibu Guru, kemudian menggabungkan menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di SMA Katolik Santo Thomas Aquino. Di sebelah kiri saya ini beberapa produk hasil karya siswa baik dari PKWU maupun dari pembelajaran biologi maupun yang lainnya. Dari media interaktif berbasis audiovisual itu siswa bisa mengkonsep dengan menggunakan media online
medsos maupun atau yang lainnya atau media TIK yang lainnya untuk membuat produk-produk ini. Dari produk-produk ini akhirnya didesain oleh siswa dengan menggunakan media TIK dan bisa menghasilkan media alat-alat ini atau media yang berguna dan bisa dijual di masyarakat ya. Ini berikut beberapa media yang dihasilkan karya siswa setelah melakukan pelatihan dengan menggunakan media TIK, baik kerjasama dengan Kompas Gramedia maupun kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, sehingga siswa dilatih untuk berkarya, kemudian mengkonsep dengan menggunakan media TIK dan menerjemahkan dalam bentuk aplikasi atau praktek langsung yang bisa dinikmati oleh masyarakat maupun untuk bahan ajar di sekolah. Berikut beberapa produk yang bisa dijual, salah satunya tas. Nah, tas dari Ale-Ale ini sudah bisa dijual, ini harganya 50.000 dan beberapa sudah dijual oleh siswa. Ada yang juga tas yang seperti ini juga sudah dijual oleh siswa, kemudian ditawarkan oleh masyarakat. Dari hasil semua karya yang ada di sini, itu siswa mulai berkreasi dengan menggunakan media TIK untuk mengkonsep, kemudian mengeksplor, kemudian membuat penelitian, kemudian menulis. Semuanya terbantu dengan adanya pelatihan media interaktif berbasis audiovisual sehingga bisa diterapkan aplikasi di masyarakat. Saya lanjutkan untuk menjelaskan produk dari hasil karya OJT Tua yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswa sehingga minat belajar menjadi menarik dan meningkat, sehingga nilai kognitif siswa juga bisa meningkat dengan baik. Salah satunya produk-produk hasil karya dari kewirausahaan. Ini juga hasil konsep dari menggunakan media TIK. Setelah mengkonsep dengan menggunakan media TIK, kemudian diaplikasikan oleh anak-anak dalam bentuk hasil produk seperti ini, dan ini sudah bisa dijual. Kemudian untuk stiker sekolah, ini juga dari hasil media TIK yang dibuat oleh anak-anak dengan tim IT sekolah. Jadi anak-anak mengeksplorasi dengan tim IT, kemudian mengembangkan dalam bentuk stiker sekolah. Kemudian juga brosur sekolah. Brosur sekolah juga didesain oleh tim IT sekolah dengan bantuan juga dengan anak-anak, sehingga kreativitas antara guru dan siswa itu menjadi terpadu dan bisa bekerja sama satu sama lain, sehingga pembelajaran menjadi dua arah, tidak terpusat pada Bapak Ibu guru atau tim IT saja. Karena anak-anak sudah bisa juga merangkai melalui media TIK hasil pelatihan dengan kerjasama dengan Kompas Gramedia. Kemudian beberapa produk dari anak-anak yang lainnya dari media TIK. Ini beberapa desain dari figura ini juga dihasilkan dari menggunakan media TIK. Kemudian didesain dengan baik oleh anak-anak, kemudian diaplikasikan secara langsung. Kemudian beberapa dari majalah. Nih, jadi beberapa majalah ini juga dari anak-anak juga dengan menggunakan media TIK, sehingga anak-anak bisa merangkai, mendesain, kemudian langsung mencetak dengan baik. Dan beberapa contoh majalah yang sudah didesain anak-anak itu sangat berkualitas dan bisa layak jual. Kemudian beberapa lomba karya tulis juga dari hasil media TIK. Setelah anak-anak diajari dengan penulisan artikel ilmiah dengan menggunakan media TIK, ternyata anak-anak juga bisa mempraktekkan lewat beberapa lomba karya tulis dengan menggunakan penulisan karya ilmiah secara benar dan betul. Beberapa majalah sekolah juga ini Smaksta Medicine itu juga bisa diterbitkan dengan mengkonsepnya dengan menggunakan media TIK. Jadi beberapa hasil karya anak-anak itu bisa dilihat secara langsung di sini. Beberapa tampilan dari karya-karya anak-anak dari hasil mengkonsep dari media TIK yang ada. Dengan adanya pelatihan itu pembuatan RPP dan media TIK yang berbasis audiovisual, itu ternyata terjadi peningkatan kompetensi baik guru maupun siswa, sehingga minat belajar siswa menjadi naik. Selamat siang Pak Uki. Selamat siang Pak. Kita lanjutkan diskusi yang tadi setelah kita melihat beberapa produk dari anak-anak maupun dari Bapak Ibu guru hasil pelatihan pembuatan RPP dan media interaktif berbasis audiovisual. Untuk Pak Uki sendiri, bagaimana perasaannya setelah melakukan pelatihan itu atau setelah ikut dalam proses pelatihan itu? Setelah saya ikuti, lebih terutama mengikuti pelatihan tentang audiovisual, kemudian multimedia dan lain sebagainya,
itu saya merasa senang. Ilmu yang saya dapatkan bisa bertambah, terutama dalam hal membuat RPP. Jadi saya lebih bisa meningkatkan atau memperbaiki yang semula RPP saya itu tidak bagus atau kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian dalam hal pembelajaran, saya bisa memberikan materi yang lebih menarik ke anak-anak. Jadi anak-anak lebih semangat dalam hal pembelajaran yang terutama untuk mata pelajaran saya, Pak. Terima kasih Pak Oki, semangat dalam terus belajar untuk meningkatkan kualitas kompetensi Bapak Ibu guru yang ada di SMA Katolik. Baik, khususnya Pak. Dari Pak Oki sebagai staf kesiswaan, karena tugas penting Pak Oki untuk mengawal anak-anak supaya minat belajarnya menjadi tinggi. Baik, Pak. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih, Pak. Selamat siang Enrico. Selamat siang Pak Jo. Enrico, Pak Jo bisa tanya ya, perasaan Enrico setelah di sekolah SMA Katolik ada SMA Plus berbasis TIK, kerjasama dengan Kompas Gramedia. Di situ ada teknik komputer jaringan, ada multimedia, ada web design, kemudian ada pelatihan IHT Bapak Ibu guru dengan media TIK. Itu mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas apa tidak, Enrico? Menurut Enrico bagaimana? Iya Pak, itu mempengaruhi. Tapi yang mempengaruhinya itu dengan secara positif Pak. Karena dengan integrasinya TIK itu, proses pembelajaran di luring ataupun daring itu menjadi lebih mudah dan sederhana. Kalau Enrico sebagai ketua kelompok ilmiah remaja di SMA Katolik, bagaimana media TIK itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kelompok ilmiah remaja yang ada di SMA Katolik? Banyak hal Pak ya. Misalnya pembagian informasi itu bisa untuk beberapa kalkulasi atau untuk pembagian artikel dan yang lain-lain, untuk pencarian informasi juga lebih mudah. Kemudian untuk media-media medsos lainnya itu menarik apa enggak dengan menggunakan media TIK, kemudian dilakukan pengolahan di situ? Menarik sekali Pak, kan karena sekolah swasta kan itu mengandalkan kreativitas dan inovasi siswanya, maka tidak pantas sekali kalau kreativitas tersebut akan di-share lewat medsos dan media lainnya juga. Secara pribadi Enrico, dengan misalnya pelatihan TIK ini, itu untuk mata pelajaran dari Enrico sendiri, itu bisa naik apa enggak? Minat belajarnya Enrico bisa naik atau tidak? Karena lewat TIK ini, saya merasa untuk siswa yang luring dan daring itu lebih mudah. Maka tentunya niatku ini lebih tinggi sekali. Karena kan tidak sesusah, mencari informasi tidak sesusah waktu di zaman dulu. Terima kasih Enrico, terus semangat belajar. Mudah-mudahan dengan adanya media interaktif berbasis audiovisual ini, dengan pelatihan dari Kompas Gramedia, pembelajaran Enrico dan teman-temannya bisa naik dan bisa berprestasi di masa yang akan datang. Oke, selamat siang Enrico. Selamat siang, terima kasih ya Pak Jo. Sama-sama. Berikut salah satu bentuk pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan RPP dan media interaktif berbasis audiovisual dengan pelatihan aplikasi Bandicam dan video script. Demikian gelar karya Diklat CKS 2021, hasil proses kegiatan dari OJT 2, baik laporan RPK, KM, PK. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, tetap semangat dalam proses gelar karya selanjutnya.